Saat ini kita akan belajar bersama tentang apa itu bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta ekonomi suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Bank sentral memiliki 4 fungsi utama. Di antaranya yang pertama yaitu mengendalikan inflasi, di mana bank sentral mengontrol jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menjaga stabilitas nilai tukar, di mana bank sentral mengelola nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Yang ketiga, mengatur suku bunga. Suku bunga acuan ditetapkan oleh bank sentral untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang keempat, mengawasi sistem perbankan. Bank sentral mengawasi bank-bank komersial agar beroperasi dengan aman dan juga efisien. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan bank sentral. Yang pertama, bank sentral bertujuan mengendalikan inflasi agar harga barang dan jasa tetap stabil. Yang kedua, bank sentral memastikan sistem perbankan dan lembaga keuangan tetap sehat dan juga stabil. Yang ketiga, bank sentral bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, bank sentral bertanggung jawab mengatur sistem pembayaran agar aman, efisien, dan dapat diandalkan. Kemudian yang kelima, bank sentral berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi nasional dan mendukung kebijakan fiskal melalui instrumen moneter. Dalam menerapkan kebijakan moneter, bank sentral menetapkan beberapa instrumen yang dikenal dengan instrumen kebijakan moneter, yaitu alat yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan juga likuiditas dalam perekonomian guna mencapai tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran bank sentral dalam krisis keuangan. Yang pertama, pemberian likuiditas darurat, di mana bank sentral memberikan dana segar kepada bank atau lembaga keuangan yang kekurangan uang tunai agar tetap bisa beroperasi dan tidak bangkrut. Yang kedua, menurunkan suku bunga, di mana bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Dengan suku bunga yang lebih rendah, orang dan bisnis akan lebih mudah meminjam uang sehingga ekonomi bergerak kembali. Yang ketiga, mengawasi ketat. Bank sentral memperketat pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan untuk memastikan mereka tidak mengambil risiko besar yang bisa memperburuk krisis. Pembahasan selanjutnya yaitu peran bank sentral di era digital. Yang pertama, penerapan kebijakan digital. Bank sentral mulai mengatur mata uang digital seperti Central Bank Digital Currency atau biasa disebut dengan CBDC untuk memastikan sistem pembayaran lebih efisien dan aman di era digital. Yang kedua yaitu mengawasi fintech. Bank sentral mengawasi perusahaan teknologi keuangan untuk memastikan mereka beroperasi dengan aman, tidak merugikan masyarakat, dan tidak mengancam stabilitas keuangan negara. Mari kita lihat bersama contoh nyata peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Sebagai contoh, pada periode inflasi tinggi di Indonesia seperti saat kenaikan harga minyak global atau ketika permintaan dalam negeri melonjak, Bank Indonesia seringkali menaikkan BI 7-Day Reserve Repo Rate untuk mengendalikan inflasi. Pada tahun 2022, misalnya ketika inflasi global naik akibat ketidakpastian ekonomi dan harga energi yang meningkat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menurunkan tekanan inflasi di dalam negeri. Mari kita mengenal apa itu B7-Day Reserve Repo Rate. B7-Day Reserve Repo Rate adalah suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Ini merupakan suku bunga yang digunakan BI dalam transaksi repo selama 7 hari dengan bank-bank komersial. Ketika suku bunga ini dinaikkan atau diturunkan, efeknya akan dirasakan di seluruh perekonomian melalui perubahan suku bunga kredit dan tabungan yang diterapkan oleh bank-bank komersial.
Mengapa inflasi perlu dikendalikan? Nah, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian. Ketika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun karena harga-harga naik lebih cepat daripada pendapatan. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga tidak baik karena bisa menurunkan investasi dan juga menekan pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana Bank Indonesia mengendalikan inflasi melalui BI 7-Day Reserve Repo Rate? Mari kita lihat bersama hal yang dilakukan Bank Indonesia ketika inflasi naik. Ketika inflasi naik terlalu tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan BI 7-Day Reserve Repo Rate. Peningkatan suku bunga acuan ini akan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Misalnya, bunga pinjaman untuk pembelian rumah, mobil, atau usaha juga akan naik. Hal ini membuat masyarakat dan pelaku bisnis cenderung menunda pengeluaran dan investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal. Yang kedua yaitu proses penurunan inflasi. Ketika masyarakat mengurangi konsumsi karena bunga pinjaman yang tinggi dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank, permintaan terhadap barang dan jasa akan menurun. Penurunan permintaan ini akan membuat harga-harga stabil atau bahkan turun, yang pada akhirnya menurunkan inflasi. Ini adalah salah satu cara efektif untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi. Dengan menyesuaikan suku bunga, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas ekonomi. Ketika inflasi terkendali, harga-harga barang lebih stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan juga iklim investasi lebih baik. Stabilitas ini penting untuk memastikan perekonomian terus tumbuh tanpa terlalu banyak gangguan dari fluktuasi harga. Apa sih efek jangka panjangnya? Kebijakan menaikkan suku bunga acuan tidak hanya menurunkan inflasi, tetapi juga mencegah terjadinya bubble ekonomi akibat konsumsi berlebihan atau pertumbuhan kredit yang tidak terkendali. Meskipun kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek karena konsumsi dan investasi menurun, dalam jangka panjang, hal ini membantu menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang Bank Sentral. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.